Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau telah memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk tetap boleh bernafas sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolong Tuhan berkati perenungan hari ini, agar melalui firman-Mu, Roh-Mu dapat bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera yang dari Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara sekalian berada. Hari ini kita sama-sama akan belajar sebuah tema yang berjudul Pribadi yang Mau Mengampuni, terambil dalam Kejadian 45 ayat 1-28. Namun kita akan membacakan ayat yang keempat sampai 5 saja. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Saudara sekalian, kisah sebelumnya Yusuf berusaha menahan Benyamin di Mesir dengan melakukan siasat piala miliknya ditaruh di dalam karung milik Benyamin supaya dikira bahwa Benyamin sedang mencuri dan dapat ditahan di Mesir. Namun Yehuda tampil untuk membela Benyamin supaya bisa kembali ke sisi ayahnya dengan memberikan dirinya sebagai ganti Benyamin. Karena Yehuda tidak tega melihat ayahnya akan sangat sedih dan sudah berjanji akan membawa Benyamin kembali ke sisinya. Ketika melihat bahwa saudara-saudaranya tidak lagi sama seperti dulu yang hanya mementingkan dirinya sendiri, terharulah Yusuf sehingga ia tidak dapat menahan hatinya lagi di depan saudara-saudaranya dan ia memperkenalkan siapa dirinya yang sebenarnya. Yusuf tidak tahan lagi menahan hatinya di depan kakak-kakaknya. Ketika Yusuf telah memperkenalkan siapa dirinya, maka ketakutanlah mereka dan gemetar menghadapi dia. Mengapa saudara-saudaranya takut dan gemetar ketika mendengar bahwa adiknya Yusuf masih hidup dan menjadi penguasa atas Mesir? Karena yang ada di hadapan mereka adalah adik mereka sendiri yang telah mereka perlakukan secara bengis dan kasar. Mereka takut bahwa Yusuf akan melakukan balas dendam kepada kakaknya tersebut. Mereka takut dan gentar karena merasa bersalah atas perlakuan yang telah mereka lakukan terhadap adiknya sendiri. Mereka ketakutan karena rancangan mereka untuk menghancurkan masa depan adiknya sendiri tidak tercapai. Mereka tidak menyangka bahwa adiknya tersebut masih hidup dan tinggal di Mesir. Nah, saudara sekalian, apa yang dikatakan oleh Yusuf selanjutnya? "Marilah dekat-dekat, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Bukannya Yusuf marah dan kesal karena saudara-saudaranya telah berlaku jahat kepadanya. Justru Yusuf menguatkan saudara-saudaranya untuk tidak bersusah hati dan menyesali diri. Yusuf telah mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan ketika Yusuf hendak memberitahukan siapa dirinya kepada mereka, Yusuf menyuruh orang-orang Mesirnya untuk keluar supaya kejahatan saudara-saudaranya tidak didengar oleh orang-orang Mesir. Yusuf tidak membalas perbuatan saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat kepadanya. Justru Yusuf menutupi kejahatan saudara-saudaranya di depan orang lain. Dan dikatakan juga bahwa ia dijual ke Mesir supaya mempersiapkan dirinya untuk memelihara anak-anak Yakub di Mesir. Begitu kontrasnya apa yang telah dilakukan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya ketimbang kepada dirinya.
Ketika seseorang telah mendapatkan, telah merasakan kasih Allah dan kebaikan Allah, maka seseorang tersebut akan mengasihi orang lain, bahkan orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Saudara sekalian, apa yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Ada begitu banyak orang yang sangat ingin sekali membalaskan dendamnya kepada orang yang telah menyakitinya. Ada begitu banyak orang yang sangat suka menebarkan aib orang lain dan keburukan orang lain dan lain sebagainya. Kita belajar sebagai orang yang telah mendapatkan kasih karunia, anugerah Tuhan yang begitu besar, maka seharusnya kita membagikan kasih tersebut kepada orang lain. Kita membagikannya kepada orang-orang yang belum mendapatkan kasih Tuhan, atau bahkan kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Kita tetap harus mengasihi orang itu, sehingga orang tersebut dapat merasakan kasih Tuhan melalui kita. Oleh karena itu, saudara sekalian, jadilah pribadi yang mengasihi orang lain dan mau mengampuni orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita, karena kita telah mendapatkan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan.